Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu,
bagai musafir yang lunglai lelah, asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu, makin Oh Yesus Tuhaki, oh si parmonangi Raja Toko dan namargo goau molo soho dia ipenongalia di tano. Sairoro setani manaiti rohaki dausian ho Oh
awon marningo hotopon sitobus talu demusui dambe agowani anati nobus mi monang ma anati nobus mi monang ma anati nobus mi monang ma Surgoi Sambulot Tadoi. Pembukaan oleh Amang Pendeta Edwin Sihite. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi dan yang melindungi kami. Di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah air mata, pada malam hari ini kami berkumpul dalam ibadah kedukaan atas kepergian Amang yang kami kasihi, Amang Patia Mamotang Simatupang Opung Rebeka Duli. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam perpisahan karena kematian ini Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami, khususnya untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh Amang ini. Mereka berduka, mereka menangis
dan bahkan mungkin mereka belum siap untuk berpisah karena kematian ini. Tetapi rancangan-Mu yang kami rasakan pada malam hari ini, kami harus berduka. Upaya untuk penyembuhan, pemulihan dilakukan oleh keluarga karena begitu cinta kasih mereka untuk Amang ini. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Amang yang kami kasihi, Opung Rebeka Duli, pergi menghadap Tuhannya. Karena itu Tuhan, dalam ibadah pergabungan dari gerejamu HKBP Menteng pada malam hari ini, biarlah kiranya Tuhan memakai kami untuk memberikan penguatan dan juga memberikan pengharapan bahwa kematian ini adalah untuk menuju kehidupan kekal, kehidupan surgawi. Dan biarlah kami meyakini bahwa kepergian dari Amang yang kami kasihi juga di dalam iman percayanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam ibadah perkabungan ini Tuhan hadir untuk menguatkan keluarga agar senantiasa tabah dan kuat. Ya Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami serahkan rangkaian acara ini dari permulaan hingga akhir. Biarlah di dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kepada kakak kami yang kami kasihi beserta anak-anak semuanya, kepergian Abang ini menjadi kesaksian yang indah bagi kami, di mana kami melihat kecintaan Abang ini terhadap keluarga begitu dalam. Dan ini juga sudah kakak saksikan ketika kami besuk ke rumah sakit, kakak bercerita bagaimana dengan keterbatasannya Abang ini menunggu tulus, dan itu diberikan Tuhan. Biarlah itu menjadi bukti cinta Tuhan yang begitu dalam buat kakak dan keluarga. Kami berharap kakak dan anak-anak semuanya diberi kekuatan dan bisa memberangkatkan Bapak kita ini ke tempatnya yang sementara, semua dapat berjalan lancar. Tuhan berkati kakak dan semuanya dan beserta seluruh keluarga. Terima kasih. Urusan Ketua Seksi Lansia Situa Victor Manurung tidak bisa hadir dan me-WA saya kebetulan. Tolong, jadi saya berembuk dengan pengurus lainnya. Ya, iyalah katanya. Jadi mohon maaf kalaupun saya mengucapkan atau mewakili untuk sambutan duka cita ini. Sidang perkabungan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terutama keluarga besar Abang almarhum Simatupang di sini. Saya sebagai manusia agak terkecoh, Kak. Terkecoh. Karena pada hari Minggu yang lalu saat kami pelayanan pulang, Inang kakak datang untuk mengikuti latihan kor di dia, bercerita dengan penuh semangat, Kak. Dan saya sangat senang karena penyakit jantung itu sudah mulai diobati dan sudah mulai sadar, dan menurut dokter yang bersangkutan tinggal 4 kali lagi suntik. Doakanlah ya, itu kami berdoa sama adiknya di rumah. Karena terus terang Amang Bang Patia ini menjadi contoh bagi kami. Kalau setiap di gereja ketemu selalu senyum, selalu kata-kata yang menyejukkan. Itu yang kami bisa dapat dari Bang Patia ini. Saya selalu bilang Bang karena dari dulu waktu di WX10 selalu
panggil Bang. Jadi atas nama lansia, seksi lansia dan seluruh amang inang yang ada di sini yang lansia mengucapkan duka cita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya Kak, dan juga kepada seluruh anak-anak. Terus terang 80 tahun, banyak pengalaman yang ditorehkan Bapak ini, dan oleh karena itu kami dari lansia memohon kepada anak-anak segala perbuatan keteladanan dari amang ini, buatlah itu sebagai legacy untuk masa depan dan juga untuk generasi yang mendatang. Jangan sia-siakan apa perbuatan yang terbaik dari abang ini. Saya kira itu saja dari kami. Ada yang mau tambahkan? Ya. Jadi Kak, sebagai anggota seksi lansia dari pengurus juga ada sedikit kalau dikatakan ilu manetek ataupun apus ilu atau kembang, ada sedikit, jangan lihat jumlahnya Kak, ya inilah yang bisa kami berikan, Inang Eka dan Inang Eka. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Ibadah kedukaan atas berpulangnya Amang Mamontang Simatupang yang kami kasihi. Kami dari Punguan Lydia, yaitu dari teman-teman sepelayanan Kak Magda, ingin menyampaikan bahwa kami pun turut merasakan duka cita karena Amang yang baik ini telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kami berdoa agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya kakak kami, diberikan kekuatan dan penghiburan agar tidak larut dalam kesedihan, ya Kak. Kiranya pujian yang akan kami sampaikan dapat menguatkan kakak dan seluruh keluarga. Dan sebelumnya kami menyampaikan tanda kasih dari Punguan Lydia yang akan disampaikan oleh Kak Teresia. Kak Magda yang kami kasihi, di sini dari kami teman-teman kakak Punguan Lydia, kami memberikan tanda duka cita kami, bunga duka cita kami buat kakak dan semuanya yang ditinggalkan. Kiranya ini dapat menjadi tanda dari kami sebagai kami ikut turut berduka cita atas kepergian abang yang kami kasihi.
yang terbaring di hadapan kita sekalian yang telah dipanggil Tuhan merupakan jemaat yang sangat aktif di dalam mengikuti kegiatan baik permingguan maupun kegiatan-kegiatan di gereja kita HKBP Menteng. Kami para Halado HKBP Menteng mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas, kalau saya mau mengatakan itu karena kasih Tuhan. Tuhan memanggil amang kita yang kita kasihi ini kembali ke hadapannya. Secara pribadi saya pun mengenal keluarga Amang. Ya, di masa-masa Naposo Bulung kita boleh bilang tim basket bertemu lagi nih ya kepada anak-anak. Jadi saya mengenal betul semua anak-anak, bahkan ke Samuel murid sekolah minggu saya dulu. Keluarga ini adalah keluarga yang sungguh melayani Tuhan di HKBP Menteng dengan bidangnya masing-masing, termasuk juga Inang dan Amang yang kita kasihi. Gereja kita HKBP Menteng sangat memperhatikan seluruh ruasnya, jemaatnya, baik di kala sakit ataupun ketika datangnya duka. Tuhan memanggil jemaat kita. Memang pada saatnya pun nanti kita, kalau boleh dibilang, masuk di dalam antrian. Kita tidak tahu kapan saatnya. Namun yang kita imani bersama bahwa amang kita yang kita kasihi dan juga semua keluarga yang pada saat ini hadir di rumah duka ini, bahwa iman kitalah yang menyelamatkan. Karena iman kitalah kita boleh bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kebersamaan di dalam kehidupan kita, terutama Inang yang mendampingi Amang, bersama-sama membesarkan anak-anak, bahkan sudah berkeluarga, memiliki cucu, pahupu. Tentu masa-masa kalau saya melihat foto-foto di depan ini, kita boleh terkenang kepada almarhum. Namun untuk segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itulah yang perlu kita pahami bersama, sehingga harapan kami dari Parhalado Gereja kita HKBP Menteng, kesedihan boleh saja kita alami, namun kehidupan terus berlanjut. Kiranya penghibur yang sejati itu Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menghibur segenap keluarga yang berduka dan kita semua yang sungguh pada saat ini berduka. Amang yang kita kasihi ini, kalau saya mendengar tadi Joshua cerita ya, di tengah-tengah sakitnya, situasi yang memburuk, tapi Amang ini survive, sangat kuat, dokter pun heran. Tetapi ketika rupanya ada yang ditunggu, ketika Tulus tiba di tanah air dan berbisik kepada Amang yang terkasih, itulah saatnya rupanya. Namun demikian kita yakin bahwa saatnya bukan karena ada yang ditunggu, tetapi karena Tuhan lebih mengasihi Amang yang kita kasihi. Sekali lagi kami Parhalado HKBP Menteng mengucapkan turut
berduka cita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Opung Rebeka Doli atau keluarga dari Bapak Patia Montang Simatupang, Amang Patia Montang Simatupang, Amang Mamontang Simatupang. Tentu di dalam keadaan yang berduka saat ini tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana keluarga bisa melewati ini. Semua yang dilewati di dalam suka maupun duka itu adalah penghiburan daripada Allah. Sama seperti yang diungkapkan Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jika melihat dari Mazmur 116 ini, kita bisa membaca bahwa Mazmur sangat memohon kepada Tuhan untuk melepaskan ia daripada penderitaan, daripada duka cita. Ia meminta luputkanlah Tuhan, ia meminta bebaskanlah Tuhan. Tetapi pada akhirnya yang terjadi adalah ia mampu mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itu juga yang terjadi bagi kita saat ini. Jika memandang kematian ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, itu adalah hal yang menakutkan. Memandang bagaimana seseorang dapat tersenyum di dalam duka cita, bagaimana senyuman bisa bersama atau bersanding di dalam duka cita, di dalam air mata, bagaimana kekuatan harus bersanding di dalam kelemahan, bagaimana pengharapan harus bersanding di dalam hati yang patah, itu menjadi sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan jika bukan di dalam Tuhan. Mazmur mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itu menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya bahwa dunia ini tidak bisa memberikan kelegaan yang benar kepada kita. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita bisa memahami apa itu sukacita meskipun kita berada di dalam duka cita. Apa itu senyuman meski kita berada di dalam kehilangan. Apa itu sukacita, semangat untuk hidup ketika kita harus kehilangan atau melepaskan orang yang dikasihi. Iman yang bisa menuntun kita untuk melihat kasih setia Tuhan yang setia. Amang yang baik, Amang Simatupang yang baik. Setiap orang yang bertemu di gereja tentu akan mendapatkan sapaan yang ramah dari Amang yang baik. Secara pribadi, saya juga bertemu dengan Amang dan Inang di dalam senyuman dan genggaman tangan yang selalu memberikan kekuatan. Kita semua bisa merasakan kebaikan dari Amang yang kita kasihi, yang menjadi gambaran bagi kita bagaimana harus melihat kehidupan ini, bahwa bukan tentang keadaan aku menderita atau sakit, bahkan ketika sakit pun keluarga bisa melihat Amang yang kita kasihi tetap di dalam pengharapan dan kekuatan. Bukan di dalam penderitaan atau di dalam kesakitan, bukan di dalam sukacita ada iman, tetapi di dalam keadaan suka maupun duka ada kasih Tuhan yang begitu baik, sehingga itulah yang dihidupi oleh Amang Simatupang. Selalu bertemu di gereja, selalu bertemu dengan senyuman dan ramah. Sosok figur orang yang beriman kepada Tuhan dan impian setiap orang yang hidup di dunia ini. Bagaimana sukacita itu bisa ada di dalam kehidupan dan itu diperlihatkan dengan baik oleh Amang yang kita kasihi. Imanlah, kasih Tuhanlah yang membuat kita memahaminya. Maka itu yang dipahami oleh Mazmur saat ini, yang ia mampu mengatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya.
Tidak dikatakan bahwa kematian itu menyeramkan. Tidak dikatakan bahwa kematian itu menakutkan. Tidak dikatakan kematian itu menyedihkan. Tetapi di dalam kebaikan, di dalam kata berharga, bahwa kita tahu bagaimana kematian ada di dalam kehidupan orang Kristen. Maka keluarga Inang yang terkasih, Inang yang baik, dan juga keluarga, kiranya Tuhanlah yang memberikan penghiburan agar setiap keluarga bisa merasakan bahwa kasih setia, tidak kasih dan setia, kasih setia. Itu artinya kasih itu meliputi perjalanan kehidupan setiap manusia di dalam suka maupun duka. Imanlah yang bisa menuntun keluarga untuk mampu memahami kasih Tuhan. Seperti yang telah diungkapkan, yang diperlihatkan oleh Amang yang terkasih, kiranya keluarga dapat melihat dan dapat melakukan dari dalam kehidupan. Sehingga setiap orang yang beriman tidak hanya berada di dalam sukacita saja ia berdoa, tetapi seperti Pemazmur 116, di dalam kedukaan, di dalam permohonan kepada Tuhan, di dalam kesakitan, akhirnya ia mampu melihat bahwa kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, tapi adalah sesuatu yang berharga, yang dipakai Tuhan untuk kita melihat manusia terbatas. Saya terbatas, kita semua terbatas, tapi di dalam keterbatasan, kasih Tuhan yang setia melingkupi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga, agar keluarga tetap dalam kasih setia Tuhan dan tetap bersuka cita, meskipun terkadang dalam perjalanan kehidupan ketika ada yang dinyatakan bersuka citalah, tapi dalam keadaan yang berduka itu terlihat tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi di sini kita dikuatkan, ketika kita benar-benar di dalam penderitaan, kehilangan, itu diuji bahwa benar ada sukacita meskipun harus ada kehilangan. Bukan sukacita yang seperti dipikirkan oleh orang begitu, bahwa tersenyum, hura-hura, tidak, tapi ada kelegaan, ada makna kehidupan, ada semangat, dan ada metanoia, perubahan pandangan dalam berpikir bahwa hidup ini memang harus ada di dalam Tuhan. Karena ketika berada di dalam Tuhan, tidak ada yang aku takutkan. Bahkan kematian itu sendiri pun telah mampu dilewati di dalam Yesus Kristus. Maka semua orang yang percaya kepadanya merasakan sukacita dan kasih setianya di dalam perjalanan kehidupannya, suka maupun duka. Kiranya tantangan ataupun kesulitan, penderitaan atau duka cita tidak membuat kita berhenti merasakan kasih setia Allah, tapi semakin kuat. Memang benar kasih Allah ada di dalam setiap kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan kita. Amang yang baik kiranya menjadi salah satu teladan bagi kita melihat bahwa Allah itu memang hidup di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita menjadi orang-orang yang dihiburkan saat ini bahwa ketika kita beriman, Allah yang baik itu memberikan kekuatan kepada kita. Amin, kita berdoa. Buat gereja HKBP Menteng yang telah memberikan penghiburan buat kami semua di sini. Semoga pelayanan daripada Amang Pendeta dan juga para wasituah boleh menjadi menguatkan kami semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, saya mewakili anak papa yang paling tua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang, Inang, khususnya Amang Pendeta, Inang Pendeta yang telah hadir dalam pemakaman ayah kami, juga ruas jalan Jambu. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit mengenai papa ini,
memang terus terang kami cukup kaget ya, karena sampai tanggal, jadi naburu kami itu baru meninggal tanggal 20. Papa masih datang, masih ngeliat adiknya, bahkan masih ya itulah. Setelah melayat, sore masih pulang ke rumah, masih oke, masih makan, masih minum kopi, ya kan, sampai rumah malam. Itu hari Jumat, Sabtu jam 4 pagi Papa bangun. Papa bangun, kondisinya kok nggak enak gitu kan. Bangunin mama, aku kok nggak enak. Cuman dipikir mungkin karena kecapean, udahlah tidur aja lagi gitu kan. Tidur lagi aja, ya udah ditidurin lah. Biasanya Papa ini konsisten selalu bangun jam 6 pagi. Tapi kali ini bangun agak siang, setengah 8. Terus tiba-tiba Papa duduklah di pinggir kolam sambil dalam keadaan begini. Sakit begitu kan. Terus mama kaget, disamperinlah si Papa. Papa kenapa gitu kan. Sakit sekali dadaku, dia bilang. Sakit sekali, terus udah ini muntahlah dia, muntah. Terus ya akhirnya kami bawalah ke rumah sakit Premier. Kami memang dari awal kami pikir Papa hanya kena asam lambung lah gitu kan. Tapi ternyata setelah dicek EKG, hasil tes darahnya kena serangan jantung. Jadi enzim jantung normal yang 40-an, Bapak 700. Hasil tes darah juga Papa nggak pernah ada riwayat gula, tiba-tiba melonjak gula puas hampir 200, asam urat semua jelek lah gitu kan. Nah terus akhirnya karena memang arahnya jantung, kita putuskan bawa ke Harapan Kita. Setelah sebelumnya dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Premier. Sampai di Harapan Kita, memang sudah diharuskan dokter untuk kateterisasi, untuk melihat sampai sejauh mana penjubatannya. Tetapi karena Papa tahun 2013 pernah ada riwayat operasi pecah pembuluh darah, stroke, dan dia mengonsumsi obat pengencer darah untuk melakukan kateterisasi. Ini setelah koordinasi antara dokter jantung dengan dokter syaraf, sangat riskan untuk dilakukan kateterisasi gitu kan. Jadi karena usia, faktor usia juga faktor riwayat Papa pernah kena stroke. Jadi dilakukanlah opsi kedua, ditembaklah perut suntikan sebanyak 10 kali. Selama perjalanan penyuntikan itu dilakukan 3-4 hari, bagus semua. Ternyata dalam perjalanan itu Papa kena infeksi paru. Infeksi paru. Kita pun syok, kaget. Karena kita pikir sampai pengobatan hari 3, Papa bisa balik ke kamar lah gitu kan. Kita nggak berpikir apapun, ternyata dokter bilang, Papa kena infeksi paru. Kok bisa? Saya bilang, dok, kok bisa Papa kena infeksi paru? Ya banyak faktor gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa inilah gitu kan. Sampai akhirnya, nah itu tadi kita kayak si malakama untuk pengobatan dari parunya ini, ya kan, itu memberatkan jantung si Papa. Jadi kita mengobati ini dampaknya ke sini, mengobati jantungnya dampaknya ke parunya. Jadi proses pengobatan paru Papa ini rupanya ada dampak ke jantung dia. Di satu sisi si Papa ini memang sudah 3 tahun terakhir ini sebenarnya badan dia itu sudah banyak sakitnya. Ada prostat, kanker prostat juga stadium 2. 2023 Papa juga ada gagal jantung, ada bengkak jantung, posisi ginjal pun udah tinggal 40%. Jadi memang kondisi, tapi orang kok ngeliat kok Papa kayaknya nggak ada masalah apa-apa, kayaknya sehat-sehat ya, kan apa bingung gitu loh ya. Tapi ternyata Papa ini orangnya selalu positive thinking, dia tidak pernah mau merasakan sakit gitu loh, ya kan? Karena hati yang gembira adalah obat gitu loh. Jadi dia selalu dia tahan sampai akhirnya kemarin sampai dokter bilang ini si Bapak kalau ini sih kuat sekali nih sampai dia kalau lihat riwayat sakitnya. Tapi ya gimana lah ya, Bu ngomong sama Mama, akhirnya tabungan Bapak keluar semua sekarang, dia bilang itu. Jadi yang selama ini diam, setelah Bapak drop keluar semua lah yang tadinya nggak kelihatan. Jadi semua tuh seperti ya udah, jadi ini diobatin, dampaknya ke sini, yang ini diobatin dampaknya ke sini gitu. Jadi saya lihat memang udah ini sampai akhirnya ya si Papa napas sudah gimana, sesak ya kan, dan terakhir ya ventilator karena memang lihat
kondisi papa saturasi turun terus gitu loh. Dan dalam perjuangan dia untuk bertahan itu sebenarnya dokter juga bingung. Kita minggu pagi itu sudah dipanggil sebenarnya untuk siap-siap jaga-jaga, karena ini beberapa jam lagi papa ini akan henti jantung gitu. Terus ditanya, nanti kalau henti jantung kita perlu lakukan kejut jantung nggak? Kita nggak setuju karena papa udah tua dan resiko tulang dada retak. Kita pikir ya udah. Tapi kita bingung, kok si papa bertahan terus. Apa ada yang ditunggu gitu kan? Akhirnya saya telepon adikku Tulus, dari Lus, lu datang deh. Ini kayaknya papa nungguin lu gitu kan. Ya udah, akhirnya datang dari Kanada. Tadi pagi, sampailah tadi jam 6, jam 6 masuk rumah sakit jam 9. Jam 9 masuk, dia bisikin ke si papa. Papa tuh tadinya diem, pas si Tulus ngomong, jantung langsung gemuruh, terus tensinya yang tadinya udah 3 hari 63/38, itu tensinya, di atasnya 63/38, itu sebenarnya udah sangat riskan. Tiba-tiba naik gitu kan. Jadi pas Tulus ngomong, udah selesai ngomong, keluar nggak nyampe setengah jam, terus papa drastis, dia punya drop sampai jantungnya udah tinggal hampir segaris. Jadi kita 11.35 lah tadi papa meninggal setelah sudah ketemu Tulus sudah ngomong. Jadi ya itulah, rupanya ada yang ditunggu selama ini gitu loh. Jadi si papa tetap bertahan dengan kesakitannya, dengan ininya gitu loh. Jadi itulah sedikit ceritanya. Memang kami juga tidak terlalu mengekspos atau apa, karena memang ya awalnya kami pikir papa hanya ya paling sakit ini aja biasa, tapi ternyata ya kita lah manusia berencana, tapi Tuhan juga lah yang menentukan itu. Jadi terima kasih semuanya, itu sedikit cerita dari kami. Kita mohon doa juga kita kepada para keturunannya supaya selalu didoakan, diberikan kekuatan, dan khususnya mama juga. Gitu. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah
salibmu. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Ku heran